Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan apa kabar salih-salihah semuanya. Kita kembali lagi ke pembelajaran tematik 3E di pembelajaran yang kedua, yaitu kita akan membahas keberagaman daerah di Indonesia ya salih-salihah. Karena di Indonesia ini banyak sekali ragam budaya, suku dan bangsa ya. Tidak lupa juga makanan dan minumannya yang khas. Nah, kita akan mempelajarinya di pembelajaran kali ini. Baik, keberagaman daerah di Indonesia itu seiring dengan keberagaman cuaca ya, salih-salihah. Karena ketika cuaca kita beragam ya, makanan pun beragam juga, pakaiannya, warna kulitnya juga berbeda-beda karena sesuai dengan keberagaman cuaca tersebut salih-salihah ya. Keberagaman itu berarti bermacam-macam ya. Jadi macam-macam makanan, pakaian, warna kulit, terus minuman ya. Contohnya di kelas kita masing-masing macam-macam teman-teman kita, ada yang warna kulitnya coklat, putih, sawo matang ya, terus hitam, rambutnya ada yang keriting, ada yang lurus, ada yang botak dan macam-macam ya. Itu adalah keberagaman suku atau keberagaman macam-macam daerahnya ya, sesuai daerahnya masing-masing. Ada juga yang daerahnya asalnya dari Jawa, Sunda, Sumatera, terus Papua, banyak ya. Serta contohnya lagi ada juga contoh makanannya memiliki khas atau keberagamannya masing-masing. Contoh makanan yang terkenal di Padang, yaitu di kita juga banyak, yaitu rendang. Di Jogja ada gudeg. Terus di Kuningan ada peyem tape. Di Bandung ada peyem juga dari singkong ya, dan banyak lagi. Jadi dalam keberagaman tersebut kalian harus bersyukur ya, karena Allah menciptakan keberagaman tersebut untuk kita syukuri ya. Ada yang tahu bagaimana cara kita mensyukurinya salih-salihah? Cara mensyukuri keberagaman yang ada di lingkungan kita yaitu pertama dengan cara mengucapkan hamdalah kepada Allah. Apa itu hamdalah? Itu alhamdulillah. Kedua, saling tolong menolong antar sesama. Jadi meskipun kita berbeda-beda suku, budaya, dan berbeda warna kulit, kita harus saling tolong menolong. Karena semuanya itu adalah ciptaan Allah ya, harus saling tolong menolong. Ketiga ya, tidak memilih-milih teman salih-salihah ya. Jadi kita berteman dengan siapapun ya. Tuh, yang keempat, bersatu dalam kebaikan. Jadi kita bisa bersatu dalam kebaikan, contohnya bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah, bergotong royong membersihkan halaman rumah, membersihkan atau dalam rumah ya, bersih-bersih di rumah. Terus yang kelima, saling berbagi. Nah, saling berbagi ini baik sekali ya teman-teman. Kita mempunyai makanan khas kita, apa bisa berbagi kepada teman-teman yang membutuhkan. Bisa berbagi makanan, bisa berbagi pakaian, bisa berbagai tenaga
dan lain-lain. Nah, itu ya teman-teman cara mensyukuri keberagaman yang ada di lingkungan kita. Nah, selain harus kita syukuri keberagaman juga ya, harus kita lestarikan. Apa saja yang harus kita lestarikan keberagamannya, yaitu keberagaman daerah asal dan makanan serta minuman khas kita itu harus kita lestarikan sebagai pemupuk rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, salih-salihah. Itu adalah cara mensyukuri dan melestarikan keberagaman daerah asal dan makanan minuman khas kita. Baik, salih-salihah, setelah kita mempelajari keberagaman asal kita dan keberagaman makanan dan minuman khas kita lanjut ke pembelajaran, yaitu mengenal unsur-unsur yang ada dalam cerita. Salih-salihah, apa saja yang ada dalam unsur-unsur yang ada dalam cerita? Pertama, ada tema. Kedua, alur cerita. Ketiga, tokoh cerita. Keempat, latar. Kelima, setting. Dan yang terakhir, keenam, yaitu amanat atau pesan. Nah, apa saja pengertian unsur-unsur yang ada dalam cerita tersebut? Kita bahas. Nah, unsur-unsur dalam cerita, yaitu pengertiannya nih kita bahas sekarang, yaitu tema adalah gagasan pokok atau inti dalam cerita tersebut ya, salih-salihah. Jadi kalian baca dulu semua cerita tersebut, biasanya cerpen ya, cerita pendek itu. Nanti kalian cari gagasan pokoknya atau inti dalam cerita tersebut ya, itu dinamakan tema. Jadi cerita tersebut menceritakan tentang apa, itu temanya. Kedua, alur cerita adalah jalan cerita ya. Alur cerita itu jalan ceritanya seperti apa ya. Terus tokoh cerita, yaitu yang bermain peran dalam cerita tersebut, itu adalah tokoh. Bisa orang, bisa hewan, bisa tumbuhan, sesuai dengan cerita yang kita baca. Kalau kita membacanya cerpen tentang si kancil yang suka mencuri, berarti itu tokohnya adalah si kancil. Biasanya sama petani, biasanya gitu. Jadi itu namanya tokoh dalam cerita. Yang keempat ada latar. Latar adalah tempat kejadian. Jadi contohnya bisa di hutan, di rumah, di toko, di sekolah, di mana aja, yaitu pokoknya tempat kejadian cerita tersebut ya. Tempat, yang namanya tempat bisa di mana saja. Terus setting itu yaitu waktu kejadian di dalam cerita. Contohnya bisa siang hari, pagi hari, sore hari, malam hari ya. Itu setting. Yang terakhir amanat. Amanat adalah pesan yang disampaikan oleh si penulis cerita. Pesannya apa? Contoh, si kancil yang suka mencuri, berarti amanatnya pasti di situ ada tidak boleh mencuri, karena yang mencuri itu temannya setan, itu amanatnya. Seperti itu ya, salih-salihah. Nah, pembelajaran kali ini Pandan cukupkan sampai di sini ya, salih-salihah. Mudah-mudahan kalian mengerti. Nanti Pandan kasih tugas ya.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Soleh-solehah, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah ya solehah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terus doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Dan jangan lupa tugasnya kalian membaca cerita yang ada di buku tematik 3E halaman 24 dan mengisi latihannya di halaman 25. Nanti boleh kalian foto latihannya dan dikirim ke wali kelasnya masing-masing. Akhir kata Pandan ucapkan selamat belajar di rumah, semangat terus, dan jangan lupa sholat 5 waktunya dan sholat sunnahnya dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.